Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa akan mempresentasikan urutan mesin dan peralatan produksi gula pasir. Sebelum itu, saya dari kelas step 2 dan NIM 54. Nah, pertama itu pendahuluan. Proses produksi gula kristal putih melibatkan ekstraksi nitrat tebu, pemurnian dari zat non-gula, penguapan air, hingga pembentukan kristal padat yang dikeringkan dan dikemas. Selanjutnya, yang pertama, Cannon, Water, dan Carter. Itu dari penerimaan bahan baku, mesin peralatan yang bertugas menerima tebu dari truk dan mendongkraknya ke meja tebu atau cannon table. Yang ini crane and hydraulic itu membongkar tebu secara massal, sedangkan carrier itu konveyor lantai yang mengangkut tebu secara kontinu menuju tahap persiapan. Selanjutnya yang kedua, cane cutter atau pisah tebu. Itu mesin untuk memotong batang tebu utuh menjadi ukuran kecil-kecil agar luas permukaan meningkat dan mempermudah proses pencacahan. Mekanis pisau baja berkecepatan tinggi berputar secara cepat dan menghantam batang tebu yang lewat. Selanjutnya, charter atau pencacah serat. Penghancur serat setelah dipotong, tebu harus dicacah sehingga teksturnya benar-benar terbuka untuk efisiensi ekstraksi nitramid maksimal. Nah, selanjutnya milling tandem atau gilingan. Unit ekstraksi utama yang menerima nira dari serat tebu menggunakan tekanan hidrolik tinggi pada rangkaian non-baja raksasa. Selanjutnya Joyce screen dan header. Joyce screen itu menyaring serat kasar yang terbawa dalam nira mentah agar tidak mengganggu proses pemurnian kimiawi. Sedangkan header itu memanaskan nira mentah dari 70 sampai 105 Celcius menggunakan heat extractor untuk membunuh mikroba dan mempercepat reaksi pengendapan. Selanjutnya defecator dan clarifier. Ini tuh reaksi kimia penambahan susu kapur atau CHOH2. Membuat kotoran mengendap di caliver atau door caliver menghasilkan nira yang jernih. Selanjutnya rotasi vakum filter. Itu lumpur nira dari caliver disaring untuk mengambil sisa gula yang masih tertinggal. Drum vakum berputar menghisap cairan nira dan sisa kotoran padat menjadi filter mud atau blotong. Blotong ini tuh bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik di lahan pertanian atau lahan tebu. Selanjutnya, multi-tiffle evaporator. Itu menguapkan air dalam nira jernih dari brick 15% sehingga sampai 65%. Mekanisnya itu bekerja secara bertahap. 4-5 badan, uap dari satu badan memanaskan badan berikutnya pada tekanan vakum yang berbeda untuk efisiensi energi. Nah, selanjutnya vacuum fan. Proses pemanasan sirup kental sehingga mencapai kondisi jenuh bibit kristal gula yang masuk untuk memulai pertumbuhan kristal. Dihasilkan mesh crystal campuran kristal gula dan larutan induk. Nah, selanjutnya crystallizer. Itu pembebasan kristal master squeeze dari vakum pen dialirkan ke palung pendingin ini. Proses pendingin perlahan sambil diaduk, gula masih larutan menempel pada kristal yang sudah ada. Memastikan kristal mencapai ukuran standar mutu. Selanjutnya centrifugal atau putaran memisahkan kristal gula dari molase atau tetes tebu menggunakan gaya sentrifugal tinggi. Nah, selanjutnya rotary dryer dan cooler. Itu gula basah dari centrifugal harus dikeringkan dan didinginkan agar awet disimpan. Jadi itu menggunakan udara panas untuk menurunkan kadar air, sedangkan menggunakan gula agar tidak menggumpal atau chucking. Selanjutnya crudding dan silo. Sugar screen akan bergetar yang memisahkan gula berdasarkan ukuran gula kasar, gula pasir, gula halus. Sugar silo itu tempat penyimpanan serta sementara dengan kontrol kelembapan sebelum memasuki tahap pengemasan. Selanjutnya yang terakhir itu packing machine atau makan. Gula itu ditimbang secara otomatis dan dimasukkan ke kemasan. Karung berukuran 50 kilo atau plastik cradle. Itu mekanismenya itu digital weighing, otomatis filling, dan diproduksi kemudian kodenya diproduksi dan siap diedarkan atau dijual belikan.